wajah Tuhan. Pagi hari ini kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Baik saudara, kita akan berdoa, kita akan mau menyenangkan hati Tuhan, kita akan bersekutu dengan Dia. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, mengucap syukur, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada hari ini karena kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu lewat ibadah mesbah doa pagi kami. Ialah kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu mesbah doa pagi, mengganggu pujian penyembahan kami. Pagi hari ini kalau ada segala dosa, beban berat, segala apapun yang kami alami pagi hari ini yang membuat kami Tuhan berat untuk kami mencari wajah Tuhan pagi hari ini dengan berbagai macam masalah, kami ingin patahkan, kami hancurkan kalau kuasa iblis menebarkan kami ketakutan, menebarkan kekecewaan. Apapun Tuhan, kami mau tanggalkan semuanya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami saat ini beralih untuk Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi, merintangi kami untuk masuk di dalam kebenaran-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Biarlah hidup kami, hati pikiran kami mau rebut dari tangan iblis, dan kami percaya Engkau yang memberikan kemenangan, sehingga kami diberikan kekuatan, pemulihan, dan Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan doa kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan Ku Sanjung Nama Yesus. Ku sanjung nama-Mu Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah nama Yesus di atas segala nama. Namamu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Baik saudara, kita nyanyikan pagi hari ini dari pertama. Sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah, ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakanlah nama-Mu, biarkan selamanya. Katakan, sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Oh Yesus, dalam hidup, amin. Kau menerimaku apa adanya. Keampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus. Pagi hari ini kami hanya memuliakan nama-Mu. Nama-Mu Yesus, Kau yang ku sembah nama-Mu Yesus. Nama-Mu Tuhan ya Bapa, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Kebaikan-Mu dalam hidupku, amin. Kau menerimaku apa adanya. Keampunan-Mu sempurna di dalam kehidupan. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, pengampunan-Mu, pemulihan yang Kau berikan-Mu dalam hidup ya Tuhan. Kau menerimaku apa adanya, amin. Pengampunan
pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu tak pernah habis-habisnya, rahmat-Mu, cinta-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Yesus Tuhan, Engkau layak disembah, ditinggikan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik selamanya. Kaulah Tuhan kepala kami, anak domba Allah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan biar Kau yang layak terus disanjung ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Suka duka kami akan lewati, bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi kami mau tetap percaya, bersyukur apapun Tuhan. Dalam segala hal kami mau tetap setia, kami mau tetap mencari wajah-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kesibukan, oh Bapa, beban berat apapun Tuhan yang menghalangi untuk kami masuk dalam Tuhan. Oh Bapa, kekudusan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, menghalangi kami sampai kami Tuhan. Oh Bapa Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu dan berdosa di hadapan-Mu. Ampuni Bapa, dan kami tetap fokus kepadamu, menghadap Engkau, memuliakan nama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, saat kami Tuhan menyerahkan hidup kami padamu Tuhan dan mencari wajah-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau angkat segala beban, dosa dan kelemahan kami. Bahkan segala apapun yang menjadi pergumulan kami yang tidak kami Tuhan sanggup kami kerjakan, kami hanya pandang wajah-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sudah Tuhan mencari wajah-Mu saat pagi hari ini, biarlah hati pikiran mereka sudah dilepaskan dari segala beban, dosa dan penderitaan dan pergumulannya Bapa, dan hanya menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Kami mau nyanyikan kembali sebelum Engkau memberkati firman-Mu buat kami pada hari ini. Kami mau nyanyikan, Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan bagi kami. Amin. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kami kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan kami. Kaulah roti kehidupan. Firman-Mu yang memulihkan hidup kami, memberi kekuatan. Kami tahu mau takut jalani hidup ini, kami hanya percaya padamu. Takut ya Tuhan, jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang ya, kami percaya kami pasti menang bersamamu. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kaulah air Tuhan kehidupan. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kami kemenangan, beri kelegaan. Amin. Hati kami, jiwa kami disegarkan lewat kuasa-Mu. La roti kehidupan yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut, tiada ku takut ya Tuhan, jalani
menyerahkan hidup kami padamu Yesus. Ku menang, kami percaya kami pasti menang bersamamu Tuhan. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut Tuhan. Tiada ku takut ya Tuhan. Jalani hidup ini kami pasrah, kami berserah padamu Tuhan Yesus. Ku menang, kami yakin dan percaya padamu Tuhan Yesus. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang, bersamamu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Haleluya, terima kasih Bapa. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan bekerja menjamah kami, mengurapi kami ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 kita akan membuka. Saudara melanjutkan tentang kedewasaan rohani ya. Tanda kedewasaan rohani yaitu selalu bersyukur ya. Coba kita buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 ya. Kolose 2 ayat yang ke-7 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ya. Saudara, salah satu tanda kedewasaan rohani adalah selalu bersyukur ya. Saudara, itulah salah satu tanda kedewasaan rohani seseorang ya. Saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal ya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Kenapa saudara? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Nah saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya ya. Saudara, memang mudah bagi kita untuk bersyukur bila kita saudara mengalami keadaan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun apabila kita menghadapi satu keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah kita dapat bersyukur atau tidak ya. Saudara, inilah yang menjadi saudara peringatan akan saudara firman Tuhan bagi kita ya, agar kita saudara jangan kita sekali-kali bersungut-sungut dan mengeluh apabila kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Saudara, dalam Yakobus 5 ayat 9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri
di ambang pintu. Ya, saudara, ya Tuhan tidak mau saudara untuk bersungut-sungut dan mengeluh, ya saudara. Walaupun bagi manusia hal itu wajar, namun Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan katakan untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal, ya selalu bersyukur, ya karena kita percaya itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan itu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dengan kita bersungut-sungut dan mengeluh, itu akan membawa kita semakin lemah, ya membawa kita, saudara, tanda bahwa kita adalah orang-orang yang seperti orang dunia yang tidak beriman kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kita untuk kita jangan bersungut-sungut, ya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, mengapa kita harus selalu bersyukur pada Tuhan? Dikatakan tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, dikatakan karena itulah yang dikehendaki oleh Allah, ya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan, ya saudara? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hiduplah dalam iman, ya. Orang yang selalu bersyukur senantiasa adalah orang yang hidup dalam iman, ya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi akan Dia, ya. Dalam segala sesuatu, termasuk saudara, ya dalam keadaan yang tidak kita harapkan, dalam keadaan saudara, ya kita dalam pergumulan pun, ya dalam keadaan kita dalam mengalami kesusahan pun, di situ Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi akan Tuhan, ya. Di ayat yang ke-29-nya mengatakan, ya tadi dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ya. Saudara, bagaimana kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ya saudara? Yang pertama adalah hiduplah dalam iman, ya. Kenapa kita harus hidup dalam iman? Karena kita percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi akan Tuhan, ya. Saudara, kebaikan apa yang dimaksud? Di ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya. Saudara, kebaikan yang dimaksud itu bukan berbicara tentang berkat-berkat jasmani, tetapi berbicara tentang berkat rohani, yaitu Tuhan ingin memproses hidup saudara lewat kesulitan hidup, agar saudara dan saya semakin hari serupa dengan Yesus. Diproses, dibentuk. Tuhan ingin mengubahkan karakter saudara, ya, sehingga kita menjadi seorang yang lemah lembut, rendah hati, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, menjadi pribadi seorang yang saudara
yang sabar dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Ya saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, menjadi seorang yang mau taat kepada perintah Tuhan. Setelah sekian lama kita selalu berontak terhadap perintah Tuhan, kita mau jalan sendiri, kita mau hidup dalam dosa. Ya, ada kebaikan-kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan supaya kita bertobat, ya saudara. Karena itulah Tuhan mau, ya saudara, agar saudara diselamatkan, ya. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi agar saudara dan saya, kita boleh mengalami perubahan hidup, ya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita selalu bersyukur? Yang pertama adalah hiduplah dalam iman, ya, yaitu percaya bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi akan Dia. Ya, saudara, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 kita akan baca tentang kisah daripada Yusuf, ya, bagaimana Yusuf dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian saudara setelah itu dia dijual ke Mesir, dan saudara di Mesir pun dia difitnah oleh istri Potifar, ya saudara, yaitu istri tuannya, dan setelah itu dia dipenjara, ya, kemudian saudara dalam penjara disitulah dia dibentuk dan diproses Tuhan sampai akhirnya mimpinya menjadi kenyataan. Dia menjadi orang kedua di tanah Mesir, ya saudara, ya, Tuhan angkat dia. Di dalam kesulitan pun Tuhan menyertai dia, ya, sehingga saudara dia dapat mengartikan mimpi daripada Firaun, dan Tuhan mengangkat dia menjadi orang kedua daripada Firaun, ya. Nah saudara, tatkala saudara Yakub, yaitu ayah daripada Yusuf dan saudara-saudaranya yang membenci Yusuf, yang iri hati terhadap dirinya, sehingga Yusuf diperlakukan dengan tidak baik, ya, bahkan dia dijual, ya saudara, oleh saudara-saudaranya menjadi saudara, akhirnya dia menjadi seorang budak, dan setelah itu dia menjadi pegawai daripada Potifar, dan setelah itu dia difitnah oleh istri Potifar, ya saudara, kemudian setelah difitnah dia dipenjara, dan sampai akhirnya pada satu kali Tuhan mengangkat dia, ya, untuk mengartikan mimpi Firaun, ya, karena juru minum raja yang telah saudara dibebaskan karena Yusuf yang mengartikan mimpinya. Dia bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki roh Tuhan, hikmat yang luar biasa seperti Yusuf, ya, sehingga Tuhan mengangkat dia. Dan setelah Yakub meninggal, saudara-saudaranya sangat takut karena merasa terancam, jangan-jangan Yusuf ingin membalas dendam terhadap dirinya. Namun apa yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, ya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya. Jadi saudara, ada maksud Tuhan, ya, bahwa Yusuf, ya, diizinkan dibuang ke tanah Mesir, sehingga pada waktunya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir untuk memelihara seluruh bangsa, ya saudara, dan khususnya bangsa Israel, bangsanya sendiri, saudara, daripada kelaparan, masa kelaparan 7 tahun, ya. Nah saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada kita, ya, Yusuf tidak sakit hati pada saudara-saudaranya. Ia percaya ada maksud Tuhan di balik semua kesulitan penderitaan yang dialaminya. Ya, demikian juga kita, biarlah kita percaya bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan
bagi kita yang mengasihi akan Tuhan, ya. Oleh karena itu jangan kita sakit hati, jangan kita balas perlakuan yang jahat dengan yang jahat, jangan kita kecewa dan tawar hati terhadap Tuhan. Namun kalau saudara dan saya mengasihi akan Tuhan, percayalah bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi akan Tuhan, ya. Karena pada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, hiduplah dalam iman, percaya kepada Tuhan, ya. Yang kedua adalah bernyanyi, yaitu menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, ya. Saudara, dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19, inilah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-19, saya akan bacakan Efesus 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ya. Saudara, itu yang Tuhan mau. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, biarlah kita memuji-muji akan Tuhan, ya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Khususnya dalam keadaan kesukaran pun kita dapat memuji Tuhan, karena di dalam puji-pujian ada kuasa di balik pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, ya. Saudara, dalam Kisah Rasul 16, bagaimana Paulus dan Silas dipenjara di kota Filipi, ya, oleh karena pemberitaan Injilnya. Namun di dalam penjara mereka menyanyikan lagu pujian rohani, pujian kepada Tuhan, sehingga seluruh sendi penjara, ya, bergetar dan semua sel penjara itu terbuka, saudara, ya. Ada kuasa di balik puji-pujian, ya. Di dalam ayat, saudara, yang ke-23 saya akan bacakan. Setelah mereka berkali didera dan dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah ini, kepala penjara memasukkan mereka, saudara, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, ya. Bayangkan dalam penderitaan yang begitu besar, ya, yang tidak ada kemungkinan mereka dapat diselamatkan. Namun saudara, kita perhatikan di sini dalam ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, ya. Saudara, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, oleh karena pemberitaan Injil, oleh karena kebenaran, dia tetap, saudara, memuji-muji akan Tuhan. Dan orang hukuman lain pun mendengarkan. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua, ya. Kalau saudara dalam keadaan sesak, saudara, menderita kesulitan dan kesukaran, teruslah memuji Tuhan, ya. Saudara, maka kesesakan saudara akan terlepas, yang membelenggu hati saudara akan terlepas, karena di dalam puji-pujian kepada Tuhan ada kuasa, ya, sehingga saudara dan saya mengalami kelegaan, ya. Yesus berkata apa? Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, ya. Saudara, datanglah kepada Tuhan, puji dan sembahlah Dia, ya. Maka saudara dan saya, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami kelegaan, ya. Saudara, semua belenggu, apapun belenggu, ya, yang mengikat hati dan pikiranmu akan terlepas, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kita percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ku percaya Tuhanku
turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi. Saudara, tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi akan Tuhan. Seperti Yusuf, ia dibuang oleh saudara-saudaranya, ia dijual untuk dijadikan budak di tanah Mesir. Dia dipenjara, difitnah. Namun di dalam kesesakan dan penderitaan, firman Tuhan katakan Tuhan menyertai Yusuf. Sampai akhirnya Tuhan angkat dia, Tuhan muliakan dia. Pada waktunya Tuhan menjadi orang yang kedua di tanah Mesir. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat, perbuatan yang jahat, merancangkan yang jahat terhadap aku. Namun Tuhan mengubah rancangan yang jahat untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk memelihara hidup satu bangsa, supaya bangsa daripada Israel dapat terpelihara. Saudara, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, yang utama adalah supaya saudara dan saya bertobat. Karena duka cita yang menurut kehendak Allah itu mendatangkan pertobatan yang tidak akan disesalkan, yang mendatangkan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar kami selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan, kami berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan dalam masalah keluarga, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah Tuhan rumah tangga mereka, Tuhan yang pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi bangsa ini, supaya dalam menghadapi masa pemilu, Tuhan dijauhkan dari perpecahan. Biarlah bangsa kami tetap bersatu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kemudian yang kedua adalah supaya pemimpin yang Tuhan tetapkan adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami akhiri mesbah doa pagi ini dengan menerima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus
menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya saudara, kalau kau diberkati malam Mesbah 2 pagi, saudara bagikan, share kepada teman-teman yang lain, dan juga bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.